Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Brian Givan di video pembelajaran. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya sharing tentang bagaimana cara menghitung PPh pasal 21. Pastinya kita semua sudah tahu, mengenal betul bahwa setiap karyawan, pegawai harus dipotong pajak. Setiap penghasilan yang masuk dalam rekening pegawai tersebut atau karyawan tersebut harus dipotong dengan pajak. Pajaknya apa? Ya tadi, PPh pasal 21. Jika kamu karyawan atau pegawai, baik itu swasta ataupun negeri, setiap tahunnya kamu harus bayar pajak PPh pasal 21. Nah, definisinya seperti apa sih? Definisi PPh 21 adalah pajak atas segala penghasilan, baik berupa gaji, upah, honor, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan juga kegiatan yang dilakukan oleh pribadi, subjek pajak dalam negeri. Gitu ya. Jadi apapun itu, pemasukan, income yang berhubungan dengan pekerjaan harus ada PPh pasal 21. Kita punya yang disebut dengan penghasilan bruto. Penghasilan bruto ini nanti dalam menghitung PPh pasal 21 ini akan ada yang namanya penghasilan bruto, lalu penambah penghasilan bruto, kemudian pengurang penghasilan bruto, lalu ada PTKP, penghasilan tidak kena pajak, kemudian ada PKP, penghasilan kena pajak, dan terakhir ada tarif pajaknya. Nah, pertama kita bahas dulu penghasilan bruto. Penghasilan bruto ini apa saja? Jika kamu seorang pegawai, baik itu swasta ataupun negeri, kamu pasti punya gaji pokok. Nah, ini disebut dengan penghasilan bruto. Atau mungkin kamu punya tunjangan. Nah, dua hal ini akan menjadi penghasilan bruto kamu, penghasilan kotor atau dasarnya lah, dasar penghasilan kamu seperti itu. Kemudian, apa saja hal yang menambahkan penghasilan bruto? Penambah penghasilan bruto pertama ada penghasilan tidak tetap. Penghasilan tidak rutin, jadi tidak tetap. Pertama, penghasilan tidak rutin, yaitu ada bonus, ada lembur, terus ada THR, nah itu kan nggak rutin tuh. Nah, kedua ada premi JKK. JKK itu jaminan kecelakaan kerja. Jika kamu membayarkan JKK, jaminan kecelakaan kerja, ini masuk ke dalam penghasilan bruto. Lalu ada premi JKM, jaminan kematian. Ada juga premi jaminan kesehatan, JKES. Ada juga premi asuransi pegawai. Nah, ini bisa ditambahkan ke penghasilan bruto. Jika punya ya. Dan juga ada tunjangan PPh 21. Nah, biasanya ada perusahaan-perusahaan yang memberikan tunjangan PPh 21. Ini ada nih, keren banget. Dan terakhir biasanya ada premi BPJS yang dibayarkan perusahaan. Jika kamu memiliki semua ini, berarti kamu sudah berada di perusahaan yang tepat. Pertahankan gitu. Kemudian, apa saja yang mengurangi penghasilan bruto? Pengurang penghasilan bruto dalam kita menghitung PPh pasal 21, pertama ada biaya jabatan. Biaya jabatan ini 5% dari penghasilan bruto atau maksimal 6 juta per tahun. Kemudian ada iuran pensiun atau THT, tabungan hari tua, atau JHT, jaminan hari tua yang dibayar sendiri. Nah, ini bisa menjadi pengurang penghasil bruto. Kemudian ada biaya pensiun, 5% dari penghasilan bruto, maksimal 2,4 juta per tahun. Ini bagi yang menerima pensiun, menerima dana pensiun. Kemudian yang terakhir ada PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Ini akan mengurangi penghasilan bruto kamu. Kemudian berbicara tentang PTKP, apa itu PTKP? Nah, ini dia, penghasilan tidak kena pajak. Ada kriteria atau golongan-golongan tertentu terhadap PTKP ini. Nah, kamu ini termasuk dalam kategori yang mana? Di sana ada yang warna kuning ya, PTKP pria atau wanita tidak kawin, belum menikah maksudnya, tidak kawin. Di kolom tersebut yang warna kuning itu ada TK _0, betul ya? Maksudnya apa? Tidak kawin dan 0 itu tidak punya tanggungan. Jadi tanggungannya 0. Berapa PTKP-nya? Yaitu sebesar 54 juta rupiah. Ini sudah diatur oleh undang-undang ya. Kemudian di bawahnya TK _0 ada TK _1. Di bawahnya lagi TK _2. Di bawahnya lagi TK _3. Itu apa? Tidak kawin, tapi punya tanggungan 1.
entah itu orang tua, entah itu siapa. Kemudian ada TK garis miring 2, berarti dia tidak kawin, punya tanggungan 2 orang, begitu seterusnya. Dan itulah nilai PTKP-nya. Karena ini akan menjadi pengurang dari penghasilan bruto kita selama setahun. Kemudian, ada lagi namanya tarif pasal 17 ayat 1A. Ini adalah tarif PPh wajib pajak orang pribadi. Nah, ini nih. Nah, ini dia. Tarif pasal 17 ayat 1A. Ini disebut dengan lapisan penghasilan kena pajak. Jika nanti nih setelah penghasilan bruto Anda dikurangi dengan pengurang penghasil bruto, kemudian dikurangi lagi dengan PTKP, maka akan muncul nominal PKP, penghasilan kena pajak. Nah, jika PKP tersebut nominalnya di antara 0 sampai 50 juta, maka tarif pajaknya adalah 5% kalau kamu punya NPWP. Ya zaman sekarang kalau udah jadi pegawai biasanya punya NPWP ya. Tapi kalau kamu nggak punya NPWP ya 6% kena tarif pajaknya. Oke ya. Kemudian kalau misalkan PKP-nya itu lebih dari 50 juta, antara 50 sampai 250 juta. Maka kena tarif pajak PKP-nya 15%. Karena ini lapisan, berarti ada yang disebut bertahap. Contoh seperti ini. Oke, misal kamu PKP-nya nih terakhir ada 80 juta PKP-nya. Nah, kalau PKP 80 juta berarti yang 0 sampai 50 juta lapisan pertama yang tarifnya 5%, kita kurangi dengan 80 juta. Jadi lapisan pertama yang maksimalnya 50 juta kan, 80 juta dikurang 50 juta, seperti itu. Sama dengan 30 juta. Nah, berarti yang 30 juta itu masuk ke lapisan kedua, yang tarifnya 15%. Jadi, 50 juta dikali 5% itu hasilnya. Kemudian yang 30 juta lapisan kedua dikali 15%. Berapa hasilnya? Dan lapisan 1 ditambah lapisan 2 itulah tarif atau pajak yang harus kalian bayar selama setahun. Nah, nanti kita akan lihat contohnya. Nah, ini dia. Ini ada sebuah contoh kasus. Diketahui, saya sengaja kasih nomor-nomor ya, ada 2, 3, 4, 5, 6 supaya kita gampang menyampaikannya. Gaji ya nomor 3 tuh. Gaji per bulannya 8.500.000. Ini pegawai nih. Punya tunjangan per bulan 3,2 juta. Dia ada premi jaminan kecelakaan kerja 1% per bulan sama dengan 85.000. Ini kalau jaminan kecelakaan kerja sama JKM nomor 5, nomor 6 diambil dari gaji pokok. Jadi 1% dikali 8.500.000 terus 0,3% dikali 8.500.000 itu hasilnya. Nah, PTKP-nya orang ini adalah kawin cuma tidak punya tanggungan. Kawin 0, gitu lah ya. Kawin tapi nggak punya tanggungan. 0 aja udah. Nah, kemudian cara perhitungannya seperti apa? Kita akumulasikan ke dalam 1 tahun terlebih dahulu. Nomor 10 nih ya nih. Gaji 1 tahun berarti 8.500.000 dikali 12 gitu kan, sama dengan 102 juta. Premi JKK setahun berarti 85.000 dikali 12 bulan sama dengan 1.020.000. Nah, kemudian premi JKM 1 tahun berarti 25.500 dikali 12 bulan sama dengan 306.000, nomor 12 ya. Dan tunjangannya selama 1 tahun dari 3.200.000 dikali 12 sama dengan 38.400.000, yang nomor 13 ya. Nah, kita total dulu nih penghasilan kotornya atau brutonya. Jadi nomor 10 ditambah nomor 11 tambah nomor 12 tambah nomor 13 sama dengan nomor 14, 141.726.000. Berarti total penghasilan kotornya adalah 141.726.000 yang ada di kolom nomor 14. Nah, sekarang kita masuk ke pengurang dari penghasilan bruto tersebut. Yang pertama, dia ada namanya iuran pensiun 1 tahun. Selama setahun itu dia bayar 600.000. Kalau di sebulankan ya tinggal 600.000 dibagi 12 aja ya. Silakan hitung sendiri.
Kemudian ada iuran jaminan hari tua 1 tahun sama dengan 2.040.000. Jika dibulankan ya tinggal dibagi 12. Ini semua kita buat selama setahun. Itu kuncinya, kita buat selama setahun. Dan biaya jabatan selama 1 tahun adalah 6 juta. Nah, jika tadi kita melihat pada aturan yang berlaku bahwa biaya jabatan adalah 5% dari total penghasilan kotor atau total penghasilan bruto. Atau maksimal 6 juta. Ingat kan ya tadi ya? Maksimal 6 juta. Jika biaya jabatan ini 5% dikalikan dengan total penghasilan kotor atau bruto, 5% dikali 141.726.000, hasilnya lebih dari 6 juta, maka yang digunakan adalah 6 juta. Ternyata setelah kami hitung, hasilnya lebih dari 6 juta, yaitu 7 juta sekian. Kalian bisa hitung sendiri. Nah, maka dari itu kita gunakanlah batas maksimum dari biaya jabatan selama setahun, yaitu 6 juta rupiah. Penting ya, harus diingat. Nah, berapa berarti total penghasilan bersihnya? Setelah dikurangi dengan iuran pensiun, iuran jaminan hari tua, biaya jabatan, sama dengan 141.726.000 dikurang nomor 16, dikurang nomor 17, dikurang nomor 18. Hasilnya adalah Rp133.086.000 rupiah. Ini penghasilan bersih selama setahun ya. Nah, kemudian kita lihat PTKP-nya berapa. Keterangannya di atas bahwa PTKP kawin tanggungan 0. Gitu kan? Sama dengan 58.500.000. Kita lihat tabel yang tadi aja. Ini berarti berapa PKP-nya, penghasilan kena pajaknya? Ya tinggal kita kurangi. 133.086.000 nomor 19 dikurangi nomor 20. Hasilnya adalah 74.586.000. Ini adalah PKP-nya, penghasilan kena pajaknya. Dan ini slide keduanya. Karena nggak muat ya. Nah, PKP kita udah dapat nih, sama dengan 74.586.000. Berapa PPh pasal 21-nya? Kita masuk ke lapisan tarif yang pasal 17 1A. Lapisan tarif ada 5%, 15%, 25, 30. Karena 74.586.000, kita masukkan dulu ke lapisan yang pertama, yaitu lapisan 5%. Maksimal kan yang lapisan pertama adalah 50 juta kan? 0 sampai 50 juta. Kita ambil 74.586.000 itu 50 jutanya. Kita taruh di lapisan pertama. Nah, tinggal dikali 5% dikali 50 juta sama dengan 2.500.000. Ini yang pertama, lapisan pertama. Kemudian masih ada sisa atau 0? Masih ada sisa. 74.586.000 dikurang 50 juta, sisanya adalah 24.586.000. Nah, masuk ke lapisan yang kedua. Jangan langsung lompat ke lapisan ketiga ya. Langsung ke lapisan kedua. Ini harus bertahap. Lapisan satu dulu, baru kedua, baru ketiga, baru keempat. Sisanya 24.586.000 rupiah. Tinggal kita kali 15% sama dengan 3.687.900. Berarti PPh pasal 21 per tahunnya si milik karyawan tersebut adalah 2.500.000 ditambah 3.687.900 sama dengan 6.187.900. Jika dibulankan, tinggal kita bagi 12. Menjadi sebulannya adalah 515.658 rupiah. Mudah bukan? Begitulah cara kita menghitung pajak PPh pasal 21 yang harus kita bayarkan kepada pemerintah di setiap tahunnya. Biasanya kalau di kita nih, yang kita bayar adalah pajak tahun sebelumnya. Jadi sekarang tahun 2020. Nah, nanti tahun 2021 baru kita bayar pajak di tahun 2020 atas penghasilan yang sudah kita dapat selama di tahun 2020. Kapan bayarnya? Ya bayarnya di sekitar bulan Januari sampai Maret. Rentang waktunya 3 bulan. Biasanya seperti itu yang udah-udah. Suratnya di bulan Januari, surat bayarnya.
ya kita lakukan bayaran di bulan Januari boleh, Februari boleh, Maret boleh. Mau secara online juga bisa, atau offline pun juga masih bisa diterima. Terima kasih untuk kebersamaan kita selama beberapa menit ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan bagikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.